Kembali di Q&A. Nah, kalau sekarang saya ingin membawa diskusi kita ini tentang legacy. Tenang itu mahal dan juga arti kebahagiaan bagi Ko Denis. Mendengar kata bahagia itu rasanya tuh mudah, biasa, dan sudah sering ya Ko Denis. Tapi bagi Ko Denis tuh bahagia tuh sebenarnya seperti apa sih di era sekarang? Satu, bicara bahagia itu hak kita sendiri masing-masing dan sebetulnya itu tergantung apa yang ada di hatinya. Kalau misalnya di hatinya udah full ke Allah semua lebih mudah. Atau gini lah contoh, orang yang hobi main bola dia rela keluar duit, bayar lapangan, kena sliding tackle, udahan tetap berkata, seru ya mainnya. Coba yang nggak hobi main bola. Jadi bahagia itu justru bukan punya segala-galanya, tapi melepaskan segala-galanya. Islam kan aslama yuslimu, berserah, melepas. Allah tahu ketika kamu pengen bahagia, maka justru kamu mesti ngelepas nih segala pesaing Allah di hatimu. Makanya jangan heran kalau ada orang tobat, hijrah, mu'alaf. Dulu aku kaya, setelah mu'alaf nggak kaya. Ya Allah lagi cabut kemelekatan yang pada nemplok di hatimu itu. Karena makin kamu melekat, kamu makin nggak bisa bahagia. Berapa banyak orang yang ngambek ketika dapat uang banyak, terus dia kesel. Kenapa? Karena omset bulan lalu lebih banyak. Padahal yang dia dapat hari ini juga belum tentu bisa didapat oleh banyak orang. Ya ketika belum ke Allah akan selalu kurang. Dan selalu kurang. Jadi kalau pengen bahagia justru, ya itulah aslama yuslimu, berserah, melepas. Jadi memprioritaskan kemelekatan kita pada Allah terlebih dahulu ya, bukan dari sisi duniawi. Oke, kenapa? Kalau ini bicara soal bahagia kan berarti berkaitan dengan rasa syukur gitu ya. Karena kita bisa mensyukuri nikmat yang kita kasih gitu ya. Tapi kan secara manusia kadang-kadang jabatan dari RT, berikutnya dia mau jadi RW. Rumah satu, dia pengen punya rumah dua. Iya. Kalau misalnya saya seperti itu, apakah artinya saya tidak bersyukur? Tergantung. Kalau misalnya kamu ngelakuin itu untuk supaya menebar manfaatmu, boleh. Aku udah memimpin, bismillah udah berusaha jadi pemimpin yang lebih baik. Kalau kamu pengen memimpin untuk tujuannya benar-benar untuk jadi manfaat bagi banyak orang, silakan. Tapi hati-hati juga jangan kepedean. Ya, ketika akhirnya kita misalnya ngerasa aku udah kaya nih segini, ya Allah aku pengen lebih kaya lagi supaya bisa berangkatin orang tua aku haji. Silakan, sekaya-kayanya kalau perlu. Jadi balik lagi, itu bikin kamu tambah dekat sama Allah atau enggak? Standar kebaikan tuh cuma itu kok. Ketika akhirnya itu, makanya kan tadi para sahabat ada yang miskin, ada yang kaya kok. Tapi persamaan dari mereka semua, mau miskin mau kaya, semuanya tambah dekat sama Allah. Hartanya dijadiin jalan tambah dekat kepada Allah, nahan laparnya dijadiin jalan tambah dekat kepada Allah. Yang nggak boleh itu hartanya yang dijadiin tujuan, yang penting tambah banyak, yang penting tambah berkuasa, tapi nggak bikin tambah dekat sama Allah. Dia yang rugi. Nah, begini, bicara soal dekat dengan Allah, otomatis kan harus ada sebuah kendaraan, yaitu mungkin keyakinan ya, apapun itu keyakinannya. Nah, ketika melihat Ko Denis dan juga mungkin orang-orang di sekeliling Ko Denis yang mungkin tadi Ko Denis sampaikan kan tidak semua orang, jutaan orang manusia di dunia ini, apalagi mungkin di Indonesia itu yang memiliki kesempatan untuk bisa dekat spiritual, memiliki agama yang baik, mendapatkan dakwah dari tokoh-tokoh yang juga baik, mendapatkan lingkungan yang baik. Bagaimana mereka yang mungkin tidak memiliki keyakinan, bagaimana dengan mereka yang mungkin tidak memiliki privilege seperti itu, Ko Denis? Makanya orang yang biasanya lebih bijaksana kan yang udah lebih tua. Karena dia udah bonyok sama kehidupan. Dan ketika dia udah bonyok dengan kehidupan, ya dia akhirnya udah tahu di titik di mana. Oh iya ya, ternyata gini kecewa sama harta. Oh iya ya, ternyata gini kecewa sama orang. Oh iya, ternyata gini kecewa sama pasangan. Makanya meskipun akhirnya dia nggak lewat jalur agama pun, bonyok dengan kehidupan itu yang bikin dia lebih bijaksana kan. Dengan dia lebih bijaksana kan lebih mudah bahagia juga. Walaupun mungkin tidak memiliki agama? Walaupun tidak memiliki agama, tergantung. Dia kayak gimana nih. Kalau ternyata ada orang yang benar-benar tinggal di pedalaman, di situ bahkan belum ada internet dan segala macam, dan agama nggak masuk ke situ, dia disebutnya kaum fatroh, yang dia tidak akan dihisap karena dia tidak pernah disampaikan agama. Yang akan dihisap itu yang tadi agama nyampe nggak ke dia. Oke nih, tiga-tiganya. Soal agama nih soalnya tadi. Kan kalau bisa pemilu kita boleh golput. Nah saya pernah ketemu sama orang agnostik. Dia bilang sama aja kayak golput. Saya tahu ada partai-partainya, saya tahu ada agama-agama, tapi saya tidak memilih. Tanggapan Ko Denis terhadap agnostik? Ya udah silakan dipilih aja. Kalau pengen jujur ya, agnostik, mohon maaf ya kalau agak kasar. Itu adalah dia, gini deh. Kalau saya bilang gelas ini tiba-tiba ngebentuk sendiri, tiba-tiba ada, meja ini juga tahu-tahu dia memotong kakinya sendiri, lalu membentuk dengan 3 bagian ini tiba-tiba ada. Kalian percaya nggak? Nggak masuk akal kan? Nggak masuk akal. Apalagi alam yang segini besar dengan segala macam gunung dan lain-lainnya lebih nggak masuk akal lagi. Oh, nggak masuk agnostik. Tapi ketika akhirnya ketika akhirnya dia agnostik, dia cuman bentuk nggak mau dibilang bodoh, tapi malas ibadah. Makanya udah aku agnostik aja. Semua agama sama aja. Ternyata ada orang-orang yang lebih sukses, berhasil, contoh Nabi dan para pengikutnya, mereka beragama. Kok ya. Lebih banyak mana penghasilannya sebagai bandar judi atau sebagai pengkhotbah? Ada 2 pertanyaan. Ya. Bandar judi lah. Bandar judi lebih banyak.
tapi bahagianya pasti pengkhotbah. Iya. Bagaimana caranya memutus hijrah itu? Semua yang didapatkan dari bandar judi habis menjadi nol, supaya tidak ada dosa masa lalu kemudian menuju ke Koh Denis yang sekarang. Saya pulang bawa duit banyak loh. Ya itu dia. Tapi duit haram semua. Dan terus mungkin kata Allahnya gini, cie katanya mau tobat, masa duit haramnya nggak dibuang? Ya Allah kan ikut ngumpulinnya lama, saya nggak sanggup ya Allah, jadi saya banyak ditolong. Siapa yang nolong? Tukang tipu datang semua. Tukang tipu datang, Iya. menghabiskan uang. Habis. Intinya saya pernah nyampe di titik sampai akhirnya jualan kaos kaki di trotoan di emperan Dago. Pernah jadi kurir ekspedisi, ngetok-ngetokin pintu orang naik motor. Dan ngambek, buat apa nih, udah nonggeng, udah sujud, malah habis semua kayak gini. Mendingan balik lagi ke Thailand. Tapi akhirnya ada di titik nanti setelah beberapa tahun, waktu itu mikir kayak begini, iya ya ini pertolongan. Sisa duit haramnya jadi nggak ada yang kemakan. Apa jadinya tobat sambil makan duit haram? Kenapa saya ngambek? Waktu itu Tuhannya saya duit, bukan Allah. Buktinya ketinggalan sholat nggak nangis, hilang duit baru nangis. Apa sih sebenarnya legacy yang ingin Ko Denis tinggalkan begitu bagi umat, bagi masyarakat? Kalau bicara egoisnya untuk diri sendiri tentu pengen punya pahala jariah sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah kalau dulu kan pakai nulis kitab, sekarang kan sudah ada internet. Semua video kita yang masih ada, ini pun nanti akan ada berada di internet. Mudah-mudahan bisa jadi jalan orang kenal sama Allah, dekat sama Allah. Kalau buku juga ditulis. Anak-anak, murid-murid yang pernah belajar, mudah-mudahan meneruskan pemikiran, meneruskan dakwahnya. Ya udah, itu legacy yang terbaik. Ini manusia yang paling beruntung kan. Ada orang yang hidupnya cuma 40 tahunan tapi punya pahala jariah 8 abad. Seperti Imam Nawawi contohnya. Sedangkan ada juga orang-orang yang paling rugi. Hidupnya lama, katanya dikagumi dan gak ada yang bisa nyentuh dia secara hukum. Tapi ternyata dosanya mengalir berabad-abad setelahnya. Karena cara hidupnya salah. Closing statement? Karena waktu habis Kang Mamang langsung closing statement aja. Saya jadi punya semangat untuk tetap melanjutkan kebaikan-kebaikan meski saya juga adalah pendosa. Setelah mendengar ini bahwa nggak harus maksum untuk menjadi orang baik dan nggak harus maksum untuk menjadi orang yang bisa melangkah lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Kang Mamang. Kak Bayu? Terima kasih Ko Denis. Yang jelas konten-konten Ko Denis, podcast-podcastnya sangat menginspirasi anak saya yang 18 tahun, artinya milenials, anak-anak muda. Saya lebih mudah diskusi dan menanamkan nilai-nilai baik. Mudah-mudahan akan banyak lagi konten-konten yang baik seterusnya dan bisa bermanfaat untuk kemaslahatan. Alhamdulillah. Mohon doanya. Terima kasih banyak. Statement terakhir? Nggak, saya masih jauh lah, saya masih perlu banyak belajar setelah dengar Ko Denis ini. Oke, semangat Bang Hensan. Baik, terima kasih Ko Denis, terima kasih juga adik-adik. Tapi satu lagi Ko Denis kan ini selain di Q&A, Ko Denis kan juga memiliki acara juga di bulan suci Ramadan ini, namanya adalah program Asmaul Husna. Boleh Ko Denis mungkin disampaikan terakhir ini buat pemirsa programnya seperti apa dan boleh dong ajakin pemirsa untuk menyaksikan Ko Denis di situ. Iya, terima kasih kepada Metro TV mengizinkan untuk menggunakan wadah dakwahnya, wadahnya untuk bagi kami berdakwah ya. Ini kami ada sepanjang Ramadan selama 30 hari insya Allah, tayang selama sahur ya. Jadi nanti silakan yang pengen sahurnya itu nggak cuma nonton acara yang bercanda-bercandaan atau apapun itu, ya silakan tinggal setia Metro TV, setiap sahur kita ngaji bareng di situ selama 30 hari di bulan Ramadan di Asmaul Husna Metro TV. Bang Hensan jangan lupa ya, Kang Maman, Kak Bayu nonton Metro TV untuk menemani sahur Asmaul Husna bareng Ko Denis. Oke teman-teman juga ya, semangat semuanya. Terima kasih Ko Denis sekali lagi untuk waktunya, nilai-nilainya yang luar biasa di Q&A kali ini. Semoga membawa berkat bagi kita semuanya, dan episode kali ini juga memberikan inspirasi dan juga menambah pengetahuan baru bagi Anda pemirsa dimanapun Anda berada. Dan sekian dulu Q&A, kita jumpa di episode inspiratif lainnya untuk Anda. Atas nama kru yang bertugas, saya Yohana Margareta undur diri, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa lagi, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.